Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kembali kita setelah menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kita bersama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dari juz amma, tepatnya dari surat Abasa, di bagian yang kedua, ayat 17. Kita niatkan dari apa yang akan kita kaji ini, selain untuk menambah ilmu agama kita, pemahaman terhadap agama kita, kita niatkan pula agar semakin bertambah pula keimanan kita. Kita niatkan agar dengan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan semakin lembut, sehingga mudah menerima kebenaran, sehingga perangai kita akan semakin indah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengharap taufik darinya, kita telah sampai di ayat yang ke-17, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita ambil, Al-Quran yang kita pelajari ini, di dalamnya terdapat pelajaran yang secara syar'i, secara syar'i kita dituntut untuk mengambilnya, atau secara pilihan syar'i, khiyar syar'i, kita diperintahkan, bahkan kita diwajibkan untuk mengimaninya. Tidak ada pilihan selain kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha tadhkirah, sebagai peringatan, pelajaran. Faman syaa'a dzakarah. Dzakarah ay dzakara ma nazala minal wahyi, yang disebutkan darinya, dari wahyu, apa yang turun dari wahyu, maka fatta'adha bih, hendaknya seseorang mengambil mau'izah, pelajaran darinya, karena dengan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, dari wahyu Al-Quran,
maka sebenarnya ya, dialah orang yang disebut dengan muwaffaq, orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Dia orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik darinya. Itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Maka di situ kita mengambil pelajaran bersama bahwa ya, Al-Qur'an yang senantiasa kita baca ini jangan sampai tidak ada pelajaran yang bisa kita petik darinya. Karena Al-Qur'an diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi diambil pelajaran darinya. Kita juga belajar bahwa ya, Al-Qur'an ya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang itu juga termasuk ya, tazkirah, pelajaran yang dalam lembaran-lembaran ya, fi suhufim mukarramah. Al-Qur'an dalam lembaran-lembaran atau kitab-kitab yang kata Allah fi suhufim mukarramah ya, di lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah. Walaupun ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan suhuf, lembaran-lembaran yang disucikan itu atau yang dimuliakan itu adalah Lauhul Mahfuz. Ya, Al-Lauhul Mahfuz. Dan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan as-suhuf di sini adalah kitab-kitab suci, ya, termasuk Al-Quran ya, yang diturunkan kepada para nabi. Ya. Nah, inilah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la fi inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Itulah yang dimaksud dengan as-suhuf. Ya. Lembaran-lembaran yang ya, ditulis padanya perkataan. Ya. Dan itu mukarramah, ya, dimuliakan, mu'azzamah indallah, diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan. Ya. Mutahharah lagi disucikan. Ini kalau kita dalami lebih jauh lagi dari ayat ini, walaupun secara tidak langsung ya, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Allah di sini sedang berbicara tentang Al-Qur'an. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang apa? Jemaah, Al-Qur'an. Ya. Jadi marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan itu adalah apa? Kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Mutahharah, yang disucikan itu maksudnya adalah tidak ada penyimpangan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada kebatilan, ya. Tidak ada pula perubahan, ya. Semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sini juga sebagian ulama menjadikan dalil tadi ya, secara tidak langsung. Ya.
agar hendaknya Al-Quran itu ditinggikan. Ya, artinya jangan sampai diletakkan di bawah. Janganlah Al-Quran atau mushaf Al-Quran itu diletakkan di bawah. Atau kalau di dalam tumpukan kitab, ya, diletakkan di paling atas. Ya, atau di rak kitab, letakkan yang di rak paling atas. Jadi bukan di bawah. Ya. Bukan di bawah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan marfu'atin. Marfu'atin, yang ditinggikan. Jadi Al-Qur'an itu marfu'ah, terangkat, ya. Meskipun konteks ayat ini berkaitan dengan Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Mukarramah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada salahnya, ya, tatkala kita di dunia, ya, meninggikan Al-Qur'an sebagaimana Allah meninggikannya di Lauhul Mahfuz. Dan ini termasuk praktek adab. Ya. Termasuk di antara adab kita terhadap Al-Qur'an yang mulia, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang disucikan. Ya. Yaitu meletakkan Al-Qur'an di atas, bukan di bawah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran berisi firman-firman Allah yang suci lagi mulia. Kemudian bi'aidi safarah, di tangan para utusan. As-safarah maksudnya di situ para utusan itu adalah siapa yang dimaksud utusan di sini? Para malaikat. Ya. Jadi ada yang mengaitkan, ya, as-safarah di sini seperti halnya safir, ya. Safir, atau kalau kita sebut dalam bahasa Arab, safir itu kan duta besar, ya, utusan, ya. Kedutaan itu dalam bahasa Arab apa? Sifarah. Nah di sini safarah. Kalau kita lihat redaksinya, as-safarah, kemudian setelahnya apa? Ayatnya kiramim bararah. Maka, ya, sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi SAW, ya, ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, al-mahiru bil Qur'an atau alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Pernah dengar hadis ini jamaah? Sering ya kita mendengar harusnya. Ini motivasi nabawi agar kita mahir di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Sekaligus motivasi bagi yang masih terbata-bata. Ya, karena setelahnya lanjutan hadisnya walladzi yaqra'ul Qur'ana aw walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Gitu ya. Jadi artinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', bahwa orang yang membaca Al-Quran dia mahir. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahir. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, ya, wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Maka kelak di hari kiamat dia akan disejajarkan kedudukannya bersama dengan as-safarah al-kiramil bararah. Nah, ini. Jadi apa yang Rasulullah SAW sabdakan, ya, sama redaksinya dengan yang ada di ayat ini. Ya.
Ihdi safara kiramin bararah. Siapa yang dimaksud dengan as-safarah al-kiramil bararah? Malaikat. Para malaikat yang mulia lagi berbakti. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis tersebut, maka ya, yang dimaksud dengan as-safarah al-kiramil bararah, ya, itu adalah para malaikat yang mulia lagi berbakti. Lanjutan hadisnya tadi, walladzi yaqra'uhu, atau dalam riwayat yang lain, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa wa huwa 'alaihi syaqun wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun. Gitu ya. Dia terbata-bata. Orang yang membaca Al-Qur'annya itu masih kesulitan. Ya. Keberatan, lidahnya masih atau mulutnya masih kesulitan, terbata-bata membacanya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falahu ajran. Baginya dua pahala. Jelaskan di sini oleh para ulama, dua pahala itu adalah pahala bacaan Al-Qur'annya itu sendiri dan pahala susah payah yang dihadapi. Yang dia bersabar di dalamnya itu ada pahala tersendiri. Jadi pahalanya double. Ya. Dan tentu ini motivasi Nabawi ini ya berlaku untuk baik yang mahir maupun yang belum mahir. Jadi jangan berkecil hati kalau masih terbata-bata, terus saja. Ya. Dan bagi yang mahir ingat ya bahwa keutamaannya begitu besar. Ya. Dia disejajarkan dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Ya. As-safaratil kiramil bararah. Maka bagi kita yang mempelajari bacaan Al-Quran, ya, cukuplah hadis itu memotivasi kita agar jangan berkecil hati atau jangan menyerah, ya, terus berusaha, ya, agar bacaan Al-Quran kita semakin mahir, khususnya di bulan Sya'ban ini. Khususnya di bulan Sya'ban ini yang oleh para tabi'in disebut sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi untuk menyambut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan Ramadan, maka pemanasannya itu di bulan ini, bulan Sya'ban. Ya, selain puasa, ya, sunnah, kemudian ya qiyamul lail dan juga yang ada bacaan Al-Quran. Ya. Para tabi'in, para pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka memanfaatkan momentum bulan Sya'ban ini sebagai pemanasan. Sehingga mereka menyebutnya sebagai apa? Syahrul Qurra. Ya. Kembali kepada Al-Kiramil Bararah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan taufik kepada kita semua, ya, memberikan pertolongannya, menolong kita, ya, memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran ya kepada kita untuk bisa ya menyambut ya, bulan Ramadan itu dengan penuh kesiapan, baik secara fisik maupun apa? Rohani. Baik, kembali kepada As-Safarah Kiramil Bararah tadi. Yang dimaksud As-Safaratul Kiramil Bararah, ya, lembaran-lembaran yang dimuliakan, disucikan itu yang ditinggikan itu, ya, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Malaikat yang kita kenal itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pantas gitu ya. Yang mereka dikenal sebagai makhluk Allah yang berbakti karena tidak pernah bermaksiat. Ya. Di surat At-Tahrim ayat 6, ya, Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Allah menyifati para malaikat itu, mereka tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi itu sifatnya malaikat. Ya, makanya kalau kita sebagai manusia ya tidak membangkang perintah Allah, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka kedudukannya kita seperti malaikat. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfara." Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم. Qutilal insanu. Qutila, sebagian ulama mengatakan makna qutila ay lu'ina. Jadi terlaknatlah gitu ya. Atau celakalah. Ya. Namun di sini yang tampak ya dari makna qutila itu uhlika. Ya, li'anna al-qatl yakunu bihi al-halak. Ya. Qutila kalau dalam bahasa Arab qutila itu apa?
dibunuh gitu ya. Ya. Jadi di sini maknanya ada dua. Terlaknatlah dan binasalah. Jadi qutilal insan, terlaknatlah, atau yang yang tampak dari makna qutila di sini uhlika, binasalah manusia itu. Dan ini adalah gaya bahasa yang digunakan oleh orang Arab ya di dalam mencela sesuatu yang ada pada seseorang. Ya. Mereka mengatakan contohnya qutila fulanun ma aswa'a khuluqah. Qutila fulanun ma akhbathah, dan yang semisalnya. Ya. Ini mungkin tidak hanya orang Arab ya. Nah, kalau orang Jawa Timur pun ada yang apa namanya? Matekon. Ya, matekon gitu. Apa? Saya nggak bisa persis gitu ya. Ya. Karena tidak terbiasa mengucapkan itu. Ya. Binasalah. Ya, betapa buruknya perangai atau akhlaknya, betapa menjijikkannya, ya, mungkin ucapannya, sehingga di dalam gaya bahasa Arab diungkapkan dalam bentuk apa? Qutila. Qutilal insan, celakalah manusia itu. Al-insan, yang dimaksud dengan al-insan yang celaka di sini secara khusus adalah manusia yang kafir. Jadi yang manusia yang terlaknat, yang dicelakakan di sini, itu tidak setiap manusia. Karena ya, walaupun al-insan ya disebutkan dalam kata tertentu al-insan, namun di sini bukan setiap manusia. Karena kalau kita perhatikan redaksi ayat setelahnya atau potongan ayat setelahnya apa? Ma akfarah. Ma akfarah. Terdapat kata ma akfarah yang menunjukkan bahwa manusia yang celaka ini, yang binasa ini adalah manusia yang kafir. Ya. Ma akfarah. Ma ini dalam bahasa Arab, di dalam ayat ini mengandung ihtimal atau kemungkinan. Ma di sini dapat bermakna istifhamiyah, sehingga artinya ma akfarah, apa yang membuat manusia itu kafir gitu. Itu kalau ma-nya, kalau dalam kajian bahasa Arab, yaitu ma-nya istifhamiyah. Ma akfarah. Ya. Qala ba'dul ulama innama huna istifhamiyah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ma yang ada di dalam redaksi ayat ini itu istifhamiyah. Artinya apa yang membuat manusia itu kok kafir gitu ya. Ya. Ayu syai'in akfarah. Apa yang membuat manusia itu kafir sehingga dia menjadi apa? Celaka, binasa. Sebagian ulama yang lain memaknai, ya, mengatakan bahwa ma di sini termasuk ma ta'ajjubiyah, ma ta'ajjub. Inna hadza min babit ta'ajjub, yakni ma a'zama kufrah. Jadi kalau ma yang ada di dalam redaksi ayat ini itu sebagai ma ta'ajjubiyah, ya, ta'ajjubiyah, maka artinya ya, betapa besarnya ya, kekafiran mereka. Ya. Ini ta'ajjub ini maksudnya di sini adalah sebagai bentuk keheranan. Ya. Betapa besarnya kekufuran mereka. Ya. Karena kekufuran itu sesuatu yang besar. Ya.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan akal, sudah mengutus kepada mereka para rasul, sudah menurunkan ya kitab-kitab, kok masih kufur gitu ya. Ini kalau emaknya dalam bentuk ta'ajjubiyah. Ya. Nah, kalau ada dua makna semacam ini, ya, maka dalam kaidah tafsir ini kalau dua-duanya ya bisa dipakai maka dipadukan. Ya. Jadi ma di sini dapat dibawa maknanya kepada istifhamiyah dan juga ta'ajjubiyah. Ya. Jadi dapat dimaknai ma akfarah. Yang pertama, apa yang membuat manusia itu kok kafir gitu. Dan juga dapat dimaknai yang kedua ma ta'ajjubiyah. Ya. Kok bisa-bisanya manusia itu kafir gitu ya. Ya kan ada dua maknanya. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Ya di sini. Yang pertama apa? Celakalah binasalah manusia. Apa yang membuat orang itu kok kafir gitu ya. Itu. Apa yang membuat dia itu apa? Kafir. Yang kedua, maknanya apa? Iya, ta'ajjubiyah. Iya, ini sebuah ungkapan keheranan. Kok bisa-bisanya gitu ya. Ya, manusia itu apa? Kafir. Nah, di sini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita agar kita di dalam menafsirkan Al-Qur'an itu harus menguasai bahasanya. Maksudnya bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengannya. Jika seseorang itu menguasai bahasa Arab dan tentunya ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai, ya, maka dia baru boleh menafsirkan Al-Quran. Ya. Jadi jangan sampai ya bahasa Arab tidak dia kuasai, menafsirkan berani-beraninya menafsirkan Al-Quran. Yang ada salah kaprah. Ya, kesalahannya lebih banyak daripada pemahamannya akhirnya apa? Menyimpang. Ya. Baik. Jadi ini makna ma akfarah. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenung mengapa manusia itu kok bisa-bisanya sombong, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat ini Allah mengatakan min ayyi syai'in khalaqah. Jadi mengajak merenung dari mana asal penciptaan manusia itu. Dari manakah dia Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, maksudnya menciptakan manusia. Ya, ini disebut dengan istifham taqriri. Ya. Ya, Allah menetapkan ya dari mana ya Allah menciptakan manusia itu pada ayat setelahnya min nutfatin khalaqah, dari setetes air mani, khalaqahu faqaddarah. Ya, dia menciptakannya lalu menentukannya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kalau di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Gitu kan. Di surat apa itu? Surat At-Tariq, betul. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan, merenung dari mana dia itu diciptakan. Ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Gitu
Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Alam nakhluqkum mim ma'in mahin" di surah Al-Mursalat. Ya. Bukankah kami menciptakan kalian itu dari air yang hina? Maksudnya apa? Air mani. Maka di sini secara tidak langsung, ya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, "Kaifa yatakabbar man kharaja min sabilil bauli marratain?" Bagaimana bisa-bisanya orang itu kok sombong? Orang yang apa? Keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Ya. Pertama, keluar dari kemaluan ayahnya berupa air mani, dan yang kedua, keluar ketika dilahirkan, ya, keluar dari kemaluan ibunya. Tapi kok orang itu masih sombong, congkak, hingga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini letak perenungannya di sini. Ya. Kalau orang itu merenung, maka sebenarnya orang itu menyadari, ya, tidak pantas untuk berlaku sombong. Apa yang mau disombongkan? Kalau orang memperhatikan, ya, asal penciptaannya, tidak patut orang itu congkak, sombong, menyombongkan diri. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, faqaddarah. Lalu ia menentukannya, maksudnya Allah menentukannya, ja'alahu muqaddaran atwara. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan apa? Takdirnya. Ya. Di dalam perut ibunya, ya, mulai dari setetes air mani, kemudian menjadi apa? Ya, segumpal, ya, dan seterusnya. Bahkan sampai pada, ya, di dalam hadis, ya, yang sahih dari Ibnu Mas'ud, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Ya. Nutfatan. Ya. Diterangkan di dalam hadis ini, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu, ya, penciptaannya di dalam perut ibunya itu, ya, selama 40 hari dalam bentuk nutfah, ya. Kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, sampai kemudian, ya, ditiup, diutus kepadanya malaikat yang meniup ruh ke dalamnya, ya. Wa yu'maru bi 4 kalimat, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya, ini fase penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Ya. Bahkan, ya, sampai pada penentuan rezekinya, ajalnya, ya, amalannya, bahkan seseorang itu bernasib bahagia atau celaka. Jadi penciptaannya, ya, bahkan nasibnya celaka atau bahagia itu sudah ditentukan. Faqaddarah. Ya, ini yang dimaksud dengan arti faqaddarah. Maksudnya Allah menyempurnakan penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Allah menentukannya dalam tingkatan-tingkatan pembentukannya, dari mulai air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, hingga menjadi bentuk yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummas sabila yassara." Insyaallah kita bahas setelah kumandang adzan berikut ini. Silakan, Pak.
Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ala salat. Hayya ala salat. Hayya ala falah. Hayya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan dua ayat berikutnya. Thumma as-sabila yassara, thumma amatahu fa aqbara, thumma idza syaa'a ansyara. Jadi tiga ayat. Ya. Di tiga ayat berikutnya ini ada sesuatu yang menarik dari kaidah bahasa Arab. Apa yang dikenal dengan kata sambung. Ya. Kalau di ayat sebelumnya kata sambungnya menggunakan fa. Ya, faqaddara min nutfatin khalaqahu faqaddara. Gitu kan? Dari setetes air mani lalu apa? Dari setetes air mani dia menciptakannya, faqaddara lalu menentukannya. Itu dalam bahasa Arab kata sambungnya dengan fa. Kemudian di ayat berikutnya itu dengan thumma. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia fa itu artinya lalu, kalau thumma artinya apa? Kemudian. Ini menarik. Dan subhanallah ya, dari tata bahasa ini kita dapat ya menyelami ya keindahan bahasa. Dan di sini ada unsur mukjizatnya jemaah. Jadi kata sambung faqaddara kemudian dengan thumma sabila yassara. Ya, thumma kata sambung dengan menggunakan huruf fa atau waw, ya, apa namanya, thumma gitu ya. Ya. Fa artinya lalu, gitu kan. Kemudian thumma artinya kemudian. Ada juga dengan waw itu artinya dan, gitu ya. Ini kalau dalam bahasa Arab ini memiliki makna yang berbeda-beda. Sama-sama kata sambung, kalau dia menggunakan
fa, ya, faqaddarah, lalu dia menentukannya, menyempurnakan penciptaannya, ya, maka ini menunjukkan tidak ada jeda. Ya. Sebagaimana kata para ulama, jika air mani itu sudah bersatu dengan sel telur, ya, maka akan langsung terjadi proses dalam tubuh manusia tanpa mengalami penundaan waktu. Makanya di ayat tadi sebelumnya, min nutfatin khalaqahu apa? Faqaddarah, menggunakan kata sambung fa, faqaddarah. Ini menunjukkan bahwa memang air mani itu ketika sudah bersatu dengan sel telur, maka tidak ada penundaan lagi, akan langsung terjadi proses di dalam tubuh manusia. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf fa untuk kata sambungnya. Namun di ayat ini, di ayat berikutnya, tsummas sabila yassarah, kemudian as-sabila yassarah, jalannya dia mudahkan. Ya. Kemudian Allah mudahkan jalannya. Maksudnya di dalam menjalani proses di perut ibunya, baru kemudian dia lahir setelah dikandung selama 9 bulan. Jadi di sana ada jeda waktu, ya, yang cukup lama, ya, 9 bulan. Sehingga di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tsumma untuk kata sambungnya. Karena setelah itu ada jeda, ya. Ada jeda yang cukup lama. Ya. Tsumma yang artinya apa? Kemudian. Tsumma amatahu fa aqbarah. Ya. Kemudian setelah itu, ya, amatahu, dia mematikannya, fa aqbarah, lalu menguburkannya. Ai ja'alahu fi qabrin. Ya. Jadi setelah lahir, ya, kemudian, ya, itulah fase perjalanan, ya, manusia. Ya, setelah keluar dari perut ibunya, ya, setelah 9 bulan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Ya. Jadi untuk mematikannya, ya, di sini Allah menggunakan kata sambung tsumma, ya, kemudian. Ya. Namun setelah mati, fa aqbarah, Allah menggunakan kata sambung fa, lalu. Jadi di sini menggunakan kata sambung fa, ya, untuk menunjukkan bahwa orang itu kalau sudah mati segera dikuburkan. Dan memang demikianlah yang terjadi. Jadi setelah manusia itu keluar dari perut ibunya, ya, dia tidak langsung mati, ya. Secara umum dia tidak langsung mati, melainkan hidup dulu. Entah 30 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 100 tahun gitu, ya. Setelah lama hidup di muka bumi, ya, Allah Subhanahu wa taala membuat dia mati atau meninggal, lalu menguburkannya. Ya. Dan menguburkan mayit itu sebagai bentuk ikraman wa ihtiramah. Ya, sebagai bentuk apa? Pemuliaan atau kehormatan, ya. Jadi yang namanya menguburkan mayit, ya, itu justru sebagai bentuk pemuliaan, ya. Kalau mayit itu, ya, tidak dikuburkan, entah dimakan binatang buas atau dibakar atau dilarung dan sebagainya, itu merupakan penghinaan tersendiri bagi si mayit. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini lagi-lagi mengajak kita untuk merenung. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya, jadi jalan keluarnya dari rahim ibunya menuju alam dunia, lalu dibukakan baginya, ya, rezekinya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya
dan memasukkannya ke liang kubur sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia. Di manusia tidak seperti makhluk yang lainnya yang setelah mati dibiarkan begitu saja lalu dimakan binatang buas atau dimakan burung pemakan bangkai. Tapi manusia dikuburkan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa tadi untuk fa aqbara, kata sambung fa yang artinya adalah lalu gitu ya. Menggunakan huruf fa lalu menguburkannya. Yang kata para ulama ini dalil apa tadi? Bahwasanya penguburan mayat itu tidak boleh ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Jadi setelah mati lalu langsung apa? Segera dikuburkan. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian dia menghendaki Kemudian apabila ia menghendakinya ya ansyarahu ya, dia membangkitkannya kembali. Tsumma idza syaa Allah. Kemudian apabila Allah berkehendak, Allah menghendaki ansyarahu, ia membangkitkannya pada hari kebangkitan untuk dibalas ya segala amal perbuatannya. Jadi kemudian setelah dimatikannya, dimasukkannya ke dalam kubur ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia yang telah dikubur tadi bahkan telah menyatu dengan tanah, hancur lebur, Allah bangkitkan dia. Ya. Setelah kematiannya li yujaziyahu ala amalihi, untuk diberikan ya balasan atas amal perbuatannya. Demikian ya, cukup sampai ayat yang ke-22 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ayat yang ke-23 di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.